Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin, khususnya yang teristimewa sahabat Arya beserta pengurus-pengurus lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jenengan semua ini yang hadir keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kelak kita insyaallah, orang tua kita, mungkin di antara kita ada yang sudah meninggal dunia, semoga mereka di sana senang melihat anak-anaknya yang gemar membaca sholawat. Dan kita doakan kita yang memiliki masih ada orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang. Dan semoga dengan kita istiqomah menghadiri majlis seperti ini, semoga kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada Ta'mir Masjid Nurus Shalihin, semoga Ustaz Ahmad beserta jajarannya, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan dibacakannya sholawat seperti ini, semoga masjid ini semakin tambah barokah, tambah makmur, dan insyaallah istiqomah bisa diadakan acara seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam salah satu riwayat, dikatakan man nawwara masajidallah nawwarallahu quburahu. Siapa orang yang menerangi rumahnya Allah, masjid, tempat-tempat ibadah, diiringi dengan diisi dengan sholawat, tilawatul Quran, baca Al-Quran maupun ibadah-ibadah yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kuburannya. Semoga kuburan kita diparingi terang. Amin ya rabbal alamin. Sing mboten nate ta masjid niki kuburane kados peteng. Meskipun paringi powerbank tetap mau peteng nggih. Nggih, mugi tambah terang nanti kuburan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, saya turut bergembira, senang melihat para sahabat-sahabat Aryat ini istiqomah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Pemuda-pemuda ini yang luar biasa sekali di dalam cinta kepada Rasulullah SAW. Diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW, pernah Nabi Muhammad itu terdengar dari suara rumahnya, suara apa? Pujian-pujian dari anak-anak kecil yang menabuh terbang memuji Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pada saat itu ada di dalam rumah. Ketika mendengarkan pujian-pujian seperti itu, Nabi Muhammad penasaran, siapa ini yang memuji ini? Luar biasa, semangatnya, bahagianya luar biasa ketika memuji Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, mencari siapa, dari mana asal suara ini. Ternyata yang melakukan adalah anak-anak kecil, ya. Anak-anak kecil yang memuji dengan hadrah, terbang memuji Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Senang Rasulullah, hingga akhirnya Rasulullah memeluk mereka semua. Semoga kita yang senang dengan Rasulullah seperti ini, semoga nanti kita dipeluk oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya kita di majelis seperti ini tidak lain diantaranya kita mencintai orang-orang soleh, mencintai Habib Ali Al-Habsyi, mencintai guru kita Gus Rahim, walaupun beliau sudah meninggal dunia, hakikatnya beliau ada bersama kita. Dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, mahabbatul salihin ghanimah kabirah. Kata pengarang kitab ini, pengarangnya Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan cintanya kita kepada orang-orang soleh, baik hidup maupun yang sudah mati, itu adalah ghanimah kabirah. Apa ghanimah? Yaitu harta karun yang besar nilainya. Seperti apa harta karun? Ada apa mana? Di dalam harta karun itu ada apa aja? Permata, tempe, tahu, mungkin. Permata berlian yang luar biasa, berharganya mahal. Cintanya kita kepada mereka itu adalah suatu keuntungan yang besar.
idza dhafiral insan biwahidin minhum yakfi, kata Habib Ali. Jika kita bisa mencintai satu orang soleh saja, itu sudah cukup untuk kita. Bagaimana? Fakaifa idza bikatsirin minhum. Bagaimana kalau kita cinta kepada orang-orang yang banyak, orang-orang soleh, para habaib, para alim ulama, insyaallah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, cintanya dengan orang soleh luar biasa. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ngendikan, julusuka baina yaday waliyin min awliyaillah walau kahal bisyah afdal min an ta'budullaha ta'ala hatta tataqatta'a fil ibadati iraban. Kata Nabi Muhammad, dudukmu sesaat itu dengan orang-orang yang soleh, walaupun orang soleh itu tidak ada di hadapan kita, sudah meninggal dunia, tapi kita istiqomahkan apa yang diberikan amanah kepada kita. Maka walaupun engkau duduk sesaat seperti itu, maka engkau lebih utama ketimbang engkau melakukan ibadah sunnah sampai kakimu terpotong-potong. Bayangkan nanti aja nang ibadah sikil sampai puklek nanti ta. Tarawih matu sing cepet nggih. Nah, duduknya kita walaupun sebentar saja, itu sudah melebihi kita beribadah sampai tubuh kita terpotong-potong. Luar biasa nilainya duduk kita seperti ini, luar biasa nilainya. Bahkan Habib Ali mengatakan, wa suhbatul akhyari yang artinya cintanya kita, duduknya kita dengan orang-orang yang soleh ini adalah suatu keuntungan, suatu kesuksesan yang besar. Laisa yuhsihi bita'adadi. Habib Ali mengungkapkan berapa sih nilainya, harganya, pahalanya kita duduk seperti ini berapa sih? Habib Ali mengungkapkan tidak bisa dinilai dengan angka. Jenengan niki nggih, katose sugih-sugih niki. Kita punya harta bisa kita nilai dengan angka. Ya, berapa? Kados nggih 1 M enggak ada. Insya Allah wangsul angsal rezeki barokah, kata barokah. Kata Habib Ali, nilainya duduknya kita seperti ini tidak bisa dinilai dengan angka. Ada tak sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan angka? Ada tak? Luar biasa kata Habib Ali ini. Alhamdulillah kita bisa hadir istiqomah seperti ini, luar biasa. Dan kita semoga dengannya hadirnya kita seperti ini, semoga kita menjadi orang yang baik. Terkadang kita di luar, terkadang namanya tiang ya, namanya juga hati, qalibal qulub ya, itu berubah-berubah, kadang saya, kadang boten, kadang saya. Tapi teruslah jenengan iki istiqomah seperti ini, insya Allah menjadi baik. Saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang ulama tasawuf, yaitu ulama tasawuf. Ulama tasawuf itu ulama yang ahli di dalam akhlak budi pekerti, tasawuf. Beliau itu sebelum menjadi ulama itu dulunya, jangan semarap, Malik bin Dinar ini seorang pemabuk. Bayangkan ya, pemabuk bisa jadi ulama tasawuf. Bagaimana ceritanya? Episode berikutnya. Ulama tasawuf. Dulunya beliau itu pemabuk. Pernah ketika beliau itu lagi minum, iklan rumin. Pernah lagi mabuk, beliau itu ketika berjalan mabuk. Kemudian melihat ada seorang yang menganiaya orang miskin, yaitu orang kaya yang menganiaya orang miskin di jalan. Beliau menemui orang tersebut. Ditanya oleh Malik bin Dinar, si kaya ini yang menganiaya orang miskin, kenapa engkau mengganggu orang miskin ini? Kasihan dia. Nah, ini seorang pemabuk tapi memiliki hati nurani yang baik seperti itu, masya Allah. Dikatakan oleh si kaya, ini si miskin aku ganggu, aku tendang, aku aniaya sebab dia tidak pernah melunasi utang-utangku, katanya. Moga-moga sing sugih-sugih dilunasi kabeh, sing gak ada utang-utang kali sing sugih dilunasi kabeh. Kemudian si Malik bin Dinar
Jangan sampai seperti ini yang kau lakukan. Mintalah dengan yang baik. Jangan sampai dipukul, ditendang, bahkan di dalam riwayat itu ditendang-tendang. Kasihan. Maka si kaya mengatakan kepada Malik bin Dinar, kamu nih jangan ikut-ikut urusan saya. Ini urusan saya dengan si miskin. Nah, ini tiang mabuk nih, dikatakan seperti itu. Apa yang dilakukan? Tempeling tiangnya. Tempeling semaput, Pak. Mas nggih, sanes Pak nggih. Nah, semaput tiang ini gue mau semaput. Ketika semaput akhirnya dibela si miskin tadi. Kemudian Malik bin Dinar mengatakan kepada si miskin, wahai miskin, doakan saya. Barangkali dengan doamu ini yang terdolimi ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan saya, semoga saya ini bisa menjadi baik kelak nanti di hari-hari berikutnya, barangkali berkat doamu. Kemudian si miskin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya Allah, jadikanlah Malik bin Dinarin orang yang baik. Kemudian Malik bin Dinar pulang sesampai di rumah beliau terbuka hatinya. Mengatakan di dalam hatinya, ya Allah, sampai kapan aku seperti ini ya Allah? Sampai kapan aku terus-terus mabuk seperti ini ya Allah? Kemudian Malik bin Dinar pada waktu itu masih jomblo. Kemudian mencari pasangan, mendapatkan istri yang solehah. Insya Allah, istri yang solehah. Kemudian Malik bin Dinar diajari agama oleh istrinya. Kemudian memiliki anak perempuan. Ketika masih baru lahir dapat beberapa bulan, si anak perempuannya tadi meninggal dunia anaknya. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Malik bin Dinar ini. Nah, kemudian Malik bin Dinar stres. Nah, itu yang stres akhirnya ngunjuk mabuk. Kemudian mabuk lagi. Kemudian Malik bin Dinar mabuk akhirnya saking banyaknya mabuk sampai teler mimpi. Apa yang dimimpikan Malik bin Dinar? Malik bin Dinar pada saat dalam mimpinya dikejar-kejar api. Kesana dikejar api, kesana kejar api. Bingung sampai matosi tempat yang aman, tidak mendapatkan tempat yang aman. Kemudian Malik bin Dinar menemui seorang anak kecil. Kemudian diberitahu tempat yang aman oleh anak kecil tadi, diselamatkan hingga akhirnya Malik bin Dinar tadi. Kemudian ternyata si anak kecil itu anak perempuannya yang masih kecil yang meninggal dunia itu. Kemudian si anak kecil Malik bin Dinar itu, yang seorang perempuan itu, mengatakan kepada Malik bin Dinar, wahai ayahku, berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Yang kesimpulan artinya itu, wahai ayahku, sampai kapan engkau itu terus-terusan seperti itu? Bukankah dengan zikir mengingat Allah itu bisa menenteramkan hatimu, wahai ayah? Jangan engkau wis stres tambah distres meneh. Itu anaknya ditegur oleh anaknya seperti itu. Kemudian Malik bin Dinar kaget, bangun dari tidurnya, kemudian dia tobat. Hingga akhirnya ke masjid sholat jamaah. Ketika sholat jamaah, ternyata imamnya Malik bin Dinar itu, imam masjidnya itu ternyata Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika menjadi imam membaca ayat persis seperti ayat yang dibacakan oleh anaknya ketika dalam mimpi. Tambah kaget lagi Malik bin Dinar. Setelah itu, setelah salam selesai, biasanya Imam Syafi'i itu setelah sholat itu biasanya memberikan tausiah, taklim. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam taklimnya, dalam mau'idhahnya, persis membahas tentang ayat apa yang disampaikan oleh anaknya ketika dalam mimpi. Tambah kaget lagi Malik bin Dinar. Ini suatu bahwasanya Allah itu menginginkan Malik bin Dinar menjadi orang yang baik. Kemudian setelah pulang dari sholat jamaah di masjid, Malik bin Dinar bertafakur, introspeksi diri. Kemudian mengajak istrinya hijrah ke satu tempat. Kemudian ketika sudah hijrah menjadi baik hingga akhirnya menjadi ulama tasawuf. Itu kisah seorang yang dulunya tidak baik, tapi Allah sudah mentakdirkan dia menjadi baik hingga akhirnya beliau menjadi orang yang baik. Kesimpulan dari cerita ini, jangan sampai kita itu melihat jika teman kita itu melakukan hal yang tidak baik, jangan langsung kita berprasangka yang tidak baik.
Kamu rusak wis minggir-minggir ngono aja ngono rek. Ya. Ya, jangan seperti itu. Barangkali dia besok menjadi baik. Kita ini siapa? Kita ini pangeran semerat kehidupan keselanjutan hari, keesokan hari. Jadi kan kita tidak tahu. Oleh karena kita jangan sampai mencegah teman kita yang dulunya tidak baik, kemudian dia menjadi baik. Terus kita menggojloki, membuli. Oh, kamu biyen ngono, lho kok ngono gini. Tumben ngono. Itu salah satu orang yang mencegah orang lain untuk menjadi baik. Orang yang mencegah orang lain. Orang itu sudah menginginkan dirinya untuk lebih baik, tapi kita mencegahnya dengan kita membulinya, dengan kita menggojlokinya. Itu salah satu sifat sombong. Kenapa dikatakan sifat sombong? Karena sifat sombong al-kibru batarul haq. Sombong itu enggak mau menerima kebaikan. Nah, itu tidak mau menerima orang ingin menjadi baik. Nah, jangan sampai. Semoga kita termasuk orang-orang yang baik. Semoga orang tua kita senang kelak di yaumul qiyamah, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Semoga Allah SWT berikan maghfirah dan rahmatnya, dan semoga Allah SWT berikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah, dan orang tua kita yang masih ada semoga Allah SWT memanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.